Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Jangan Now. Apa kabar kalian semua pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi mengenai apa sih bedanya rumah tangga dan keluarga. Lalu bagaimana cara pengisian dari dokumen listing, baik itu dokumen listing survei angkatan kerja nasional atau survei sosial ekonomi nasional dan seruti atau kegiatan yang akan terjadi di tahun 2023 nanti yaitu pelaksanaan sensus pertanian 2023 di mana ketiga kegiatan tersebut sama-sama ada konsep keluarga dan juga ada konsep rumah tangganya. Seperti apa konsep rumah tangga dan seperti apa konsep keluarga yang ada di Badan Pusat Statistik. Oke, pada kegiatan registrasi sosial ekonomi 2022 lalu, teman-teman sudah mengenal istilah yang namanya konsep keluarga, di mana keluarga itu terdiri dari seorang atau sekelompok orang yang memiliki hubungan darah, baik itu suami istri anak, suami istri orang tua maupun bukan. Nah, biasanya yang namanya konsep keluarga ini nama-namanya sudah ada dalam kartu keluarga. Nah, sedangkan konsep rumah tangga adalah secara definisi konsep rumah tangga itu disebutkan itu satu atau sekumpulan orang yang biasanya suatu keluarga tinggal bersama dalam satu pengelolaan makan atau minum dan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Jadi maksudnya begini, kalau keluarga itu apa yang ada dalam kartu keluarga seperti yang kita pelajari pada konsep Reksosek dulu, di mana ada suami istri anak atau suami anak atau istri anak saja seperti pada kegiatan Reksosek. Namun ketika kita bicara rumah tangga adalah orang-orang yang ada dalam satu bangunan di mana dalam satu bangunan tersebut mereka pengelolaan makan dan minumnya itu dari satu dapur. Artinya mereka masak bersama-sama, mereka makan di makanan yang sama dari dalam suatu keluarga itu, masak sama-sama di satu dapur yang sama, dan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya juga sama. Maka itu dinamakan satu rumah tangga. Dan biasanya di wilayah kita itu dalam satu bangunan kecenderungannya adalah satu rumah tangga. Namun di kejadian-kejadian tertentu nanti mungkin akan ditemui bahwa dalam satu bangunan itu terdiri lebih dari satu rumah tangga. Namun biasanya kejadian ini jarang kita temukan karena rata-rata ketika mereka satu bangunan, pengelolaan makan minumnya itu sudah menyatu. Seperti halnya pada kegiatan registrasi sosial ekonomi 2022 lalu, maka untuk pemutakhiran dari survei sosial ekonomi nasional ataupun kegiatan sensus pertanian 2023 nanti, itu juga akan mulai dari yang namanya arah barat daya dari peta yang kita pegang. Namun bedanya nanti ketika di survei sosial ekonomi nasional atau survei angkatan kerja nasional itu menggunakan konsep blok sensus, namun ketika di sensus pertanian 2023 itu akan menggunakan yang namanya peta SLS. Nah, oleh karena itu yang perlu teman-teman lakukan pertama kali adalah melihat di posisi barat daya dari peta yang kita pegang itu adalah rumah dari siapa. Kita misalkan di sini adalah bahwa rumah yang ada di barat daya tersebut adalah rumah Pak Jiser. Ini hanya satu kebetulan di mana rumah Pak Jiser ini misalnya kita temui di halaman pertama dan dia ada di posisi barat daya, itu artinya posisinya ketika pelaksanaan kegiatan terkait dari sumber data yang kita pegang itu pencacatnya sudah menggambarkannya sesuai dengan SOP, tapi kemungkinannya itu akan kecil. Nah, oleh karena itu, kita lihat saja di halaman pertama itu, kita lihat saja di peta yang kita pegang itu atas nama siapa. Nah, di situ kita cari di mana nama orang tersebut di dalam pre-printed yang kita pegang. Kita misalkan di sini adalah rumah barat daya adalah rumah Pak Jisar. Maka di rumah Pak Jisar ini untuk nomor urut bangunannya kita beri nomor urut bangunan 1, lalu keberadaan keluarganya juga 1 karena dia ada, lalu pengelolaan makan dan minumnya. Kita tanyakan saja pada rumah tangga Pak Jisar ini apakah dia makan minumnya itu satu sendiri atau dia malah ikut orang lain untuk pengelolaan makan dan minum. Ketika dia pengelolaan makan minumnya sendiri itu kita kodenya langsung 1. Untuk kolom 8 ini bisa kita abaikan dulu karena bisa diisi di rumah. Sementara di kolom 9 itu adalah posisi ketika Pak Jiser adalah sekaligus kepala rumah tangga dari bangunan yang kita data. Nah, ketika Pak Jiser ini
kolom 5 sampai dengan kolom 9 sudah kita isi, maka yang harus kita isi selanjutnya adalah di kolom antara kolom 11 sampai dengan kolom 14. Pak Jiser, pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkannya itu pendidikannya skala apa? Apakah dia di bawah SMP atau SMP saja atau SMA atau lebih dari SMA? Ini juga harus kita teruskan. Dan juga yang harus kita teruskan lagi adalah mengenai apakah di rumah tangganya nanti ada yang namanya balita di usia 2-4 tahun dan siapa pemberi informasi dari informasi yang kita peroleh tadi dari kolom 5 sampai dengan kolom 15 itu siapa pemberi informasinya, sehingga nama orang tersebut harus kita tuliskan meskipun di baris mengenai Pak Jizar ini nomor HP ataupun emailnya tidak kita miliki, maka yang nomor HP dan email tadi bisa kita buat dengan kode strip. Di satu sisi, teman-teman akan menemukan kasus seperti kasus di Budi Novitato dan Indra. Budi Novitanto dan Indra walaupun berada di dua bangunan yang berbeda, bangunan tempat tinggalnya berbeda, ternyata mereka pengolahan makan dan minumnya itu satu. Artinya di baris Budi Novitato itu berkode 1, namun di baris dari Indra itu kodenya 0, menandakan bahwa di baris Indra tidak ada pengelolaan makan dan minum. Makanya di kolom 10-nya akhirnya itu keluarlah nama Budi Novitanto. Nah, ini mengartikan artinya bahwa di rumah tangga di keluarga Indra ini pengelolaan makan minumnya bergabung dengan keluarga Pak Budi Novitato, sehingga Budi Novitato dan Indra dikategorikan sebagai satu rumah tangga. Karena pengelolaan makan minum Indra ini berkode 0, maka pertanyaan untuk Indra itu berhenti di kolom 10 saja. Berhenti dan tidak dilanjutkan. Sementara untuk baris Pak Budi Novitato, karena pengelolaan makan minumnya ada, maka untuk baris 11 sampai dengan baris terakhir, yaitu pemberi nama pemberi informasi, itu harus diisi. Nah, ini ketika pengolahan makan dan minumnya ini berisi atau berkode 1 atau 2 atau seterusnya, maka yang namanya baris ke-11 dan ke belakangnya itu harus diisi. Dan ketika berkode 0, maka baris ke-11 dan ke belakangnya tidak perlu diisi, hanya sampai di kolom 10 saja. Akan ada kemungkinan juga teman-teman menemukan bahwa di satu bangunan itu terdiri dari 3 pengelolaan makan atau minum, atau pengelolaan makan dan minumnya lebih dari 1. Dalam kasus ini adalah di rumah Pak Ubay, di mana di rumah Pak Ubay ini ternyata dalam satu bangunan itu terdiri dari 3 pengelolaan makan dan minum. Untuk baris Pak Ubay, kita pengisiannya seperti biasa. Kita lanjutkan ke kolom 11 sampai dengan kolom terakhir. Lalu untuk 2 lagi pengolahan makan minum yang ada di bangunan tempat Pak Ubay tinggal, itu kita tuliskan di bagian bawah dari blok 5A. Jika nama dari rumah tangga lain yang ada dalam bangunan Pak Ubay itu belum ada di daftar pre-printed yang kita pegang, maka kita masukkan di 5A bagian bawah sekali dengan catatannya identitas nomor urut keluarga itu masih sama dengan nomor urut identitas nomor urut keluarga Pak Ubay, namanya juga masih keluar nama Pak Ubay, alamatnya juga masih alamat Pak Ubay, dan nomor bangunan masih nomor bangunan Pak Ubay. Namun ketika di kolom 6 itu kita beri tanda strip, dan lalu di kolom 7-nya berkode 1. Artinya dia berkode 1 itu dia ada pengolahan makan minum sendiri, tapi dia masih dalam bangunan di mana Pak Ubay tinggal. Dan ketika nomor urut rumah tangga, ketika Pak Ubay 60, maka anaknya tadi kita ibaratkan yang di rumah tersebut adalah anaknya, maka itu melanjutkan dari nomor urut rumah tangga Pak Ubay, yaitu 61. Nah, ketika di kolom 9 berkode 2, itu artinya kepala rumah tangga dari
pengolahan makan minum yang ada di bangunan yang sama dengan Pak Ubay itu namanya siapa. Nah, di sini di kolom 10 diisilah namanya Wandi. Artinya Wandi ini adalah kepala rumah tangga baru di mana dia sama-sama tinggal dengan Pak Ubay, tapi pengolahan makan dan minumnya dengan Pak Ubay itu berbeda. Sehingga di baris yang ada nama Wandi ini, pertanyaan mengenai pendidikan dan seterusnya tetap kita tanyakan. Itu ketika di dalam rumah tersebut ada pengolahan makan minumnya lebih dari satu. Dan seharusnya ketika rumah Pak Ubay ini ada 3 pengolahan makan dan minum, maka akan ada keluar satu lagi nama mungkin keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain itu yang pengolahan makan dan minumnya itu berbeda dengan Pak Ubay, tapi masih satu bangunan dengan Pak Ubay. Semestinya begitu. Namun dalam contoh ini yang keluar hanya satu saja. Ini secara SOP-nya harus keluar satu lagi ketika dia mengatakan bahwa di sana ada pengolahan makan minum sebanyak 3 pengolahan makan dan minum. Dari kasus Pak Ubay ini dapat kita pahami bahwa pengisian di blok 5A bagian bawah atau penulisan dengan tulisan kita sendiri di bagian 5A bagian bawah itu adalah ketika ada rumah tangga baru di blok tersebut tapi pengelolaan makan minumnya sudah sendiri, hanya dia masih satu bangunan dengan rumah tangga induk seperti Pak Ubay dan kasus Wandi. Nah, di mana pengolahan makan Wandi ini sendiri tapi mereka masih dalam satu bangunan yang sama dengan Pak Ubay. Nah, di sini pengisian 5A-nya artinya bahwa di bagian 5A penambahan rumah tangga baru itu artinya masih ada keterkaitan dengan nama yang sudah ada di pre-printed. Lalu bagaimana cara memahami keluarga baru di bagian blok 5B? Nah, di bagian awal dari slide pengisian keluarga baru di blok 5B ini sudah dijelaskan bahwa 5B hanya terisi ketika keluarga tersebut belum ada di dalam daftar pemutakhiran dan merupakan suatu rumah tangga. Artinya, rumah tangga tersebut itu belum ada di daftar pre-printed yang kita pegang dan dia juga merupakan suatu rumah tangga sendiri. Artinya dalam artian walaupun dia ada orang tuanya di pre-printed, tapi ketika dia sudah menjadi rumah tangga sendiri dengan dia membuat bangunan sendiri di dalam blok yang kita tangani, maka si anak yang masih ada hubungannya dengan rumah tangga yang ada di pre-printed tadi kita pisahkan penulisannya di 5B. Karena kenapa? Karena si anak sudah punya rumah sendiri, sudah pisah rumahnya dengan rumah orang tua dan sudah memiliki pengolahan makan dan minum sendiri. Maka si anak tersebut kita tulis di blok 5B. Nah, di sini sudah dijelaskan pula bahwa keluarga yang pengelolaan makan minum masih bergabung dengan keluarga lain dalam blok sensus tidak dimasukkan dalam 5B. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika pecahan dari rumah tangga tersebut, misalnya ada keluarga si anak yang baru menikah, tapi pengolahan makan dan minumnya masih bergabung dengan orang tua, maka kondisi seperti ini tidak usah kita tambahkan dalam blok 5B karena konsepnya di sini adalah rumah tangga di mana pengelolaan makan dan minumnya itu harus terpisah baru dikatakan sebuah rumah tangga. Karena yang di 5B adalah khusus untuk rumah tangga yang pengolahan makan dan minumnya sudah terpisah dari keluarga induk dan sudah punya bangunan tempat tinggal sendiri, maka di kolom 7 di bagian 5B ini pasti berkode 1. Sehingga pengisiannya dilanjutkan sampai ke pengisian nama pemberi informasi di kolom 15. Kolom 16. Untuk pengisian ringkasan di bagian 5A maupun 5B ini pernah saya jelaskan pada pengisian dokumen Reksosek 2022 lalu di dokumen VK1, di mana sistem pengisian dari Reksosek 2022 VK1 bagian rekapitulasi bagian bawah ini sama prinsipnya dengan
pengisian blok 5A dan 5B dari dokumen listing survei sosial ekonomi nasional dan juga nanti di sensus pertanian 2023, di mana listingnya nanti prinsipnya masih sama, cara menjumlahkannya dari per halaman dari dokumen yang kita pegang. Untuk dokumen survei sosial ekonomi nasional ini sendiri, di bagian A adalah kita jumlahkan berapa baris yang berkode 1 atau 2. 1 ketika dia berada di 5A, 2 ketika dia berada di 5B. Dalam artian berapa baris yang terisi ya, bukan menjumlahkan angka-angka yang ada di sini. Karena ketika kita jumlahkan di bagian 5B, 2 ini kita jumlahkan beberapa kali, itu hasilnya akan double. Maka yang kita jumlahkan hanya berapa baris yang terisi saja di 5A berkode 1 dan 5B berkode 2. Nah, seperti ini di 5B ini ada berkode 2 yang terisi ada 4 baris, maka di bawahnya 4. Lalu di kolom 7 itu ada berkode 1-nya itu ada 4 juga, maka di bagian A-nya juga berisi 4. Nah, yang sekarang biasanya yang jadi keliru adalah ketika harus memindahkan angka penjumlahan di bawah ini ke halaman berikutnya. Nah, prinsipnya ketika kita berpindah ke halaman berikutnya, angka di bawah ini, di bagian C ini, kita pindahkan ke halaman berikutnya di bagian B. Berapapun angka di C, pindahkan di bagian B, baru nanti kita jumlahkan dengan bagian A di halaman berikutnya. Begitu terus ke belakang, sehingga didapatlah nilai akhir dari rekapitulasi hasil pemutakhiran yang sedang kita kerjakan. Kurang lebih seperti itulah cara pengisian dari dokumen listing Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 dan juga nanti pada pelaksanaan Sensus Pertanian 2023. Karena beberapa kolom dari dokumen listing Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 ini hampir sama cara pengisiannya dengan beberapa kolom di dokumen Sensus Pertanian 2023 nanti. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat, dan untuk tata cara penggambaran petanya dari dokumen listing yang sudah kita kerjakan, insya Allah akan saya beritahukan atau bagikan pada video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti akun YouTube Bunda Zaman Now. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.